Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan saya Maulia Safira. Selamat datang dalam video presentasi saya yang akan membahas salah satu konsep penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara bukan hanya sekedar istilah dalam pelajaran kewarganegaraan, tetapi merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya, yang dilandasi oleh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam video ini, kita akan membahas secara lengkap mulai dari pengertian, unsur dasar, arah pandang, kedudukan, fungsi, tujuan, implementasi, hingga menggali sumber historis, agama, kultur tentang wawasan Nusantara, dan urgensi wawasan Nusantara. Jadi, pastikan teman-teman menyimak sampai akhir agar dapat memahami bagaimana wawasan Nusantara menjadi fondasi penting bagi keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang pertama kita masuk ke pengertian. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu geopolitik, geostrategi, dan wawasan Nusantara. Geopolitik. Geopolitik bisa diartikan sebagai suatu kebijakan politik suatu negara yang menggunakan geografi sebagai basis penguasaan ruang hidup demi terjaminnya kelangsungan hidup serta pengembangan kehidupan negara yang bersangkutan. Jadi begini teman-teman sekalian, geopolitik itu bukan cuma sekedar teori atau istilah yang ribet-ribet, tapi ini adalah hal yang sangat penting untuk dipahami apalagi oleh generasi muda seperti kita ini. Geopolitik itu pada dasarnya adalah cara suatu negara mengatur kebijakannya berdasarkan letak geografisnya. Nah, misalnya Indonesia ini yang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Luas sekali kan? Nah, wilayah itu bukan hanya peta, tapi adalah ruang hidup, tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang sebagai satu bangsa. Jadi, geopolitik ini ibarat strategi besar. Negara melihat wilayahnya, terus bertanya, bagaimana saya bisa manfaatkan letak geografis ini untuk menjamin kelangsungan hidup rakyatku? Bagaimana wilayah ini bisa mendukung pertahanan, ekonomi, budaya, dan semua aspek kehidupan bangsa? Contoh konkretnya, Indonesia punya posisi silang dunia antar dua benua dan dua samudra. Nah, itu jadi kekuatan strategis. Makanya kita harus punya kebijakan yang menjaga wilayah ini. Jangan sampai disalahgunakan oleh negara lain atau kepentingan luar. Geopolitik juga bukan hanya soal luar negeri, tapi juga tentang bagaimana kita atur dalam negeri. Misalnya, membangun daerah-daerah terluar seperti Natuna, Papua, atau perbatasan di Kalimantan. Itu semua adalah bentuk dari pemanfaatan ruang berdasarkan pertimbangan geopolitik. Intinya, geopolitik itu adalah seni dan strategi bagaimana sebuah negara bertahan hidup dan berkembang dengan memanfaatkan ruang hidupnya secara bijak. Dan ini penting agar kita tidak gampang diintervensi oleh kekuatan asing. Contoh lainnya seperti orang main catur. Kita lihat baik-baik posisi bidak kita. Kita tidak gegabah. Kita lihat mana posisi yang menguntungkan. Kita jaga wilayah, kita atur strategi supaya kita bisa menang. Bukan dengan otot, tapi dengan pikiran dan pemahaman wilayah yang kita punya. Selanjutnya, geostrategi. Geostrategi adalah jenis kebijakan luar negeri yang dipandu terutama oleh faktor geografis saat kebijakan tersebut menginformasikan, membatasi, atau memengaruhi perencanaan politik dan militer.
Kalau tadi kita bicara geopolitik yang fokus pada penguasaan wilayah dan keberlangsungan hidup bangsa. Maka geostrategi ini lebih ke arah bagaimana kita menyusun rencana dan taktik khususnya dalam politik dan pertahanan dengan memperhatikan kondisi geografis. Geostrategi itu ibaratnya jalan tempur dari geopolitik. Kita tahu letak negara kita strategis, misalnya di tengah jalur pelayaran internasional. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan itu secara cerdas untuk memperkuat posisi Indonesia dalam hubungan luar negeri dan pertahanan nasional. Itulah tugas dari geostrategi. Contohnya begini, kalau ada selat Melaka sempit, kalau ada selat sempit yang dilalui kapal dagang internasional seperti Selat Malaka, maka itu bukan cuma laut kosong. Itu adalah jalur strategis yang bisa jadi aset atau bisa jadi ancaman kalau tidak dijaga. Maka dari itu, Indonesia harus punya strategi pertahanan di situ. Itu geostrategi namanya. Geostrategi juga bukan hanya soal perang atau militer, tapi juga tentang diplomasi, kerjasama internasional, dan kebijakan luar negeri yang berpijak pada kekuatan wilayah. Contoh lainnya itu seperti geostrategi itu ibarat orang main baruga. Kita lihat kondisi medan, kita perhitungkan baik-baik posisi kita dan lawan kita, baru kita bergerak. Tidak bisa asal maju-maju, harus pakai akal, pakai strategi, dan pakai pengetahuan tentang tempat dan situasi. Pengertian yang terakhir yaitu wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa berarti pulau atau kepulauan, sedangkan antara artinya di antara. Sehingga dapat dikatakan bahwa Nusantara diartikan sebagai satu kesatuan wilayah perairan dan pulau-pulau. Jangan kita pikir ini hanya istilah geografi biasa. Dalam sejarah semangat bangsa kita, Nusantara adalah simbol kesatuan. Ia menggambarkan bagaimana ratusan bahkan ribuan pulau besar dan kecil yang terpisah laut tetap disatukan dalam satu kesatuan wilayah dan bangsa. Laut bukan pemisah, tapi pemersatu. Ini penting karena dalam konsep Nusantara, wilayah perairan dan daratan itu menyatu satu nafas. Makanya kita Indonesia menyatakan dirinya sebagai kepulauan melalui Deklarasi Juanda tahun 1957. Itu bukan hanya soal batas laut, tapi soal identitas dan cara pandang terhadap ruang hidup bangsa. Nusantara itu ibarat kita semua bersaudara, meski tinggal di pulau yang berbeda-beda, tapi tetap satu hati, satu tanah air. Dari ujung Papua sampai Aceh, semua itu satu rumah besar yang namanya Indonesia. Nah, itulah tadi penjelasan tentang geopolitik, geostrategi, dan wawasan Nusantara. Selanjutnya yaitu unsur dasar wawasan Nusantara. Yang pertama ada wadah wawasan Nusantara, yaitu wujud, wilayah, tata inti organisasi, dan tata kelengkapan organisasi. Wujud wilayah yaitu ruang lingkup Nusantara, ditentukan oleh lautan yang di dalamnya terdapat gugusan ribuan pulau yang saling dihubungkan oleh perairan. Oleh karena itu, Nusantara dibatasi oleh lautan dan daratan, serta dihubungkan oleh perairan di dalamnya. Letak geografis negara berada di posisi dunia antara dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik, diapit dua benua yaitu Asia dan Australia. Perwujudan wilayah Nusantara menyatu dalam kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Tata inti organisasi yaitu negara didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang menyangkut bentuk dan kedaulatan negara, kekuasaan pemerintahan, dan sistem perwakilan.
Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kedaulatan berada di tangan rakyat, dilaksanakan menurut undang-undang. Sistem pemerintahan. Indonesia menganut sistem presidensial. Indonesia adalah negara hukum atau Rechtsstaat, bukankah negara kekuasaan atau Masytaat. Tata kelengkapan organisasi. Nah, dalam mencapai tujuan nasional sesuai dengan yang dicita-citakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka diperlukan suatu tata susunan perlengkap atau tata kelengkapan organisasi. Tata kelengkapan organisasi tersebut adalah aparatur negara. Aparatur negara harus mampu mendorong usaha pembangunan ke sasaran yang telah ditetapkan untuk kepentingan rakyat banyak. Kesadaran politik masyarakat. Kesadaran politik harus diwujudkan demi kestabilan politik oleh setiap warga partai politik, organisasi masyarakat, serta organisasi profesi dan fungsional. Media pers. Pers yang diharapkan adalah pers yang sehat, jujur, dan bertanggung jawab sebagai penyalur suara masyarakat dan alat kontrol masyarakat terhadap pemerintah. Partisipasi rakyat. Saluran yang efektif dalam membina partisipasi rakyat adalah lembaga perwakilan rakyat, musyawarah desa, lembaga perwakilan rakyat, perguruan tinggi, dan media massa. Unsur dasar yang kedua yaitu isi wawasan Nusantara. Isi wawasan Nusantara menyangkut dua hal yang esensial, yaitu realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama serta pencapaian cita-cita dan tujuan nasional. Nah, teman-teman, aspirasi bangsa adalah harapan, keinginan, dan cita-cita bersama yang tumbuh dari seluruh rakyat Indonesia. Aspirasi ini bukan datang dari satu orang atau satu kelompok saja, tapi dari semangat kebangsaan seluruh rakyat yang ingin hidup merdeka, adil, dan sejahtera. Nah, ketika aspirasi ini diwujudkan menjadi kesepakatan bersama, maka lahirlah yang kita kenal sebagai cita-cita dan tujuan nasional. Dalam hal ini, kita bisa lihat langsung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat, yang menyebutkan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itu bukan sekedar kalimat, tapi manifestasi dari aspirasi bangsa yang disepakati bersama oleh para pendiri negara dan seluruh rakyatnya. Sekarang tugas kita sebagai generasi penerus adalah merealisasikan itu, artinya menjadikan semua harapan itu nyata melalui tindakan nyata, baik di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, maupun budaya. Persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional. Persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan artinya bagaimana kita tetap bersatu meskipun kita berbeda. Bukan hanya bersatu dalam hal simbolik atau seremonial saja, tapi benar-benar bersatu dalam sikap, pikiran, dan tindakan di semua aspek kehidupan nasional. Mulai dari aspek politik, kita ikut menjaga demokrasi dengan cara damai. Ekonomi, saling mendukung dalam pengembangan usaha dan kesejahteraan bersama. Aspek sosial dan budaya, kita menghargai adat dan kebiasaan saudara kita di daerah lain. Hingga pertahanan dan keamanan, kita bersama-sama menjaga kedaulatan negara dari ancaman luar. Contohnya begini, kita ini ibarat anyaman bambu, tiap bilahnya beda, tapi kalau disatukan kuat menahan apa saja. Biar beda suku, beda adat, asal satu jiwa, insya Allah negara ini tetap kokoh berdiri.
Selanjutnya, unsur dasar wawasan Nusantara yang terakhir, yaitu tata laku Nusantara. Tata laku wawasan Nusantara merupakan interaksi antara wadah dan isi. Tata laku wawasan Nusantara mencangkup dua segi, yaitu tata laku batinia, yang mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. Tata laku lahiriah, yang mencerminkan tindakan, perbuatan, dan perilaku dari bangsa Indonesia. Tata laku lahiriah merupakan kekuatan yang utuh dalam arti kemanunggalan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian. Kedua tata laku ini mencerminkan identitas jati diri atau kepribadian bangsa Indonesia berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan. Di dalamnya tertanam rasa bangga dan cinta tanah air, sehingga menimbulkan nasionalisme yang tinggi. Selanjutnya kita masuk ke arah pandang wawasan Nusantara. Dalam arah pandang wawasan ada dua, yaitu arah pandang ke dalam dan arah pandang keluar. Arah pandang ke dalam wawasan Nusantara mengandung arti bahwa bangsa Indonesia harus peka dan berusaha mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa. Jadi begini teman-teman, arah pandang ke dalam artinya bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia melihat dalam diri kita sendiri, melihat keadaan dalam negeri, baik dari segi sosial, politik, budaya, maupun ekonomi. Kenapa ini penting? Karena kita tidak boleh lengah terhadap potensi konflik dan perpecahan yang bisa datang dari dalam negeri sendiri. Kadang-kadang masalah yang kecil seperti perbedaan suku, agama, atau pandangan politik bisa membesar kalau kita tidak cepat tanggap. Nah, disinilah peran wawasan Nusantara untuk mengingatkan kita agar selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Kita harus peka, harus peduli, dan harus bertindak cepat dalam mencegah hal-hal yang bisa bikin bangsa ini terpecah. Contohnya, kalau ada ujaran kebencian, provokasi, atau konflik antara kelompok, itu jangan dibiarkan. Kita semua punya tanggung jawab untuk menyelesaikan dengan bijak, damai, dan kekeluargaan. Arah pandang ke dalam itu ibarat kita jaga rumah kita sendiri dulu. Jangan sampai ada api kecil, jadi kebakaran besar. Kalau ada masalah, kita selesaikan cepat-cepat. Jangan tunggu pecah, baru panik. Nah, dalam arah pandang keluar, wawasan Nusantara mengandung arti bahwa dalam kehidupan internasionalnya, bangsa Indonesia harus berusaha mengamankan kepentingan nasionalnya dalam semua aspek kehidupan, demi tercapainya tujuan nasional sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Arah pandang keluar adalah bagaimana bangsa Indonesia bersikap dan bertindak dalam kehidupan internasional, khususnya dalam menjaga dan mengamankan kepentingan nasional di tengah-tengah dunia yang makin terbuka dan saling terhubung. Indonesia sebagai negara yang besar dan strategis, baik secara geografis maupun sumber daya, tentu punya banyak kepentingan nasional yang harus dijaga. Misalnya, keamanan wilayah perbatasan, perdagangan luar negeri, perlindungan WNI di luar negeri, kerjasama ekonomi, dan diplomatik dengan negara lain. Semua ini perlu diatur dan diperjuangkan agar tujuan nasional seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 bisa tercapai, yaitu melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut menciptakan perdamaian dunia.
Arah pandang keluar itu ibarat kita keluar rumah. Kita harus bawa nama baik kita, jaga diri kita, dan tetap cari peluang yang bisa bikin keluarga kita di rumah lebih sejahtera. Begitu juga negara. Kalau keluar ke dunia internasional harus jaga kepentingan bangsa, bukan asal ikut arus negara lain. Selanjutnya, apa sih itu kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara? Kedudukan. Wawasan Nusantara memiliki kedudukan yang sangat penting dalam paradigma nasional Indonesia. Sebagai landasan visional, wawasan Nusantara menjadi ajaran yang diyakini oleh seluruh rakyat Indonesia untuk mencegah penyesatan dalam upaya pencapaian cita-cita dan tujuan nasional. Wawasan Nusantara itu bukan sekedar konsep pelajaran semata, tapi punya kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengapa begitu? Karena wawasan Nusantara adalah bagian dari paradigma nasional kita. Artinya, kita sebagai artinya dia menjadi cara pandang dasar bangsa Indonesia dalam menyusun segala kebijakan, strategi, dan tindakan, baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, maupun keamanan. Sebagai landasan visional, wawasan Nusantara memberikan arah dan panduan agar seluruh bangsa Indonesia tetap berjalan lurus, tidak menyimpang dari cita-cita nasional. Bayangkan, kalau sebuah bangsa tidak punya pedoman berpikir yang sama, pasti nanti setiap kelompok bergerak sendiri-sendiri, bahkan mungkin saling bertentangan. Nah, disinilah peran wawasan Nusantara, menyatukan pola pikir seluruh rakyat Indonesia agar tidak tersesat dalam mencapai tujuan bersama. Dalam fungsi, wawasan Nusantara meliputi beberapa aspek penting, antara lain pedoman dan motivasi. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan, keputusan, dan tindakan bagi penyelenggaraan negara di semua tingkatan, serta bagi keseluruhan rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Konsep pertahanan dan keamanan. Wawasan Nusantara juga berfungsi sebagai pandangan geopolitik yang melihat seluruh wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan dalam konteks pertahanan dan keamanan. Pembangunan dan ketahanan nasional. Wawasan Nusantara berperan dalam pembangunan nasional dan ketahanan nasional dengan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Tujuan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara adalah untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di seluruh aspek kehidupan rakyat Indonesia. Beberapa tujuan spesifiknya meliputi mewujudkan persatuan dan kesatuan, mengutamakan kepentingan nasional dan menjamin keberlangsungan penyelenggarakan bangsa dan negara untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Hubungan internasional. Mewujudkan hubungan dengan dunia internasional berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial untuk mendukung kepentingan nasional. Peningkatan rasa kebangsaan, yaitu meningkatkan rasa paham dan semangat kebangsaan dalam jiwa bangsa Indonesia sebagai hasil pemahaman dan penghayatan terhadap wawasan Nusantara. Dengan demikian, wawasan Nusantara tidak hanya menjadi cara pandangan, tetapi juga merupakan landasan yang mengarahkan tindakan dan kebijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nah, itulah tadi kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Selanjutnya, kita masuk
pada implementasi wawasan Nusantara. Implementasi wawasan Nusantara dapat tercermin lewat pola pikir, sikap, dan tindakan masyarakat. Selain itu, penerapannya berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara menyeluruh. Dalam implementasi wawasan Nusantara, ada politik, ekonomi, kehidupan sosial budaya, serta pertahanan keamanan. Politik. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Nah, hal ini ditunjukkan dengan wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan dipercaya memegang kedaulatan rakyat. Teman-teman, dalam dunia politik itu, wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman moral dan ideologis agar seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan tetap berada dalam jalur yang menjaga keutuhan bangsa dan kedaulatan rakyat. Jika nilai-nilai wawasan Nusantara benar-benar diterapkan dalam praktik politik, maka akan tercipta iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Maksudnya bagaimana? Pertama, pemerintahan menjadi kuat karena setiap kebijakan dibuat bukan berdasarkan kepentingan kelompok, tapi berdasarkan kepentingan nasional. Kedua, pemerintah bersikap aspiratif, artinya terbuka terhadap suara rakyat dari berbagai daerah dan latar belakang. Ketiga, pemerintah mendapatkan kepercayaan dari rakyat karena benar-benar menjalankan fungsinya sebagai pemegang amanah rakyat. Inilah yang menjadi dasar mengapa politik Indonesia harus selalu mengacu pada wawasan Nusantara. Tujuannya bukan hanya menjaga kekuasaan, tapi menjaga persatuan, keadilan, dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Setelah tadi kita membahas implementasi wawasan Nusantara dalam bidang politik, sekarang kita masuk ke bidang ekonomi. Untuk menciptakan kehidupan ekonomi yang terjamin, pemenuhan dan meningkatkan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat dengan merata dan adil. Implementasi wawasan Nusantara dalam bidang ekonomi dapat dicerminkan melalui tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam dan memperhatikan kebutuhan masyarakat juga kelestarian sumber daya itu sendiri. Artinya, pembangunan ekonomi tidak boleh hanya dinikmati oleh satu daerah atau satu kelompok, tapi harus menyentuh seluruh pelosok tanah air dari pusat sampai daerah terpencil. Salah satu wujud implementasinya adalah pengelolaan sumber daya alam. Kita punya kekayaan alam yang melimpah, tambang, laut, hutan, tanah subur. Tapi semua itu harus dikelola secara bertanggung jawab demi kemakmuran rakyat, bukan sekedar keuntungan sesaat. Yang paling penting, pengelolaan ekonomi juga harus memperhatikan kelestarian sumber daya itu sendiri. Jangan hanya mengejar keuntungan sekarang, tapi lupa menjaga keberlangsungan untuk generasi yang akan datang. Selanjutnya, penerapan wawasan Nusantara di bidang sosial budaya. Penerapan wawasan Nusantara di bidang sosial budaya akan menciptakan sikap saling menerima dan menghormati segala perbedaan. Dengan begitu, akan tercipta kehidupan masyarakat yang bersatu tanpa membedakan-bedakan suku, daerah, agama, atau golongan lainnya. Seperti yang kita tahu, Indonesia adalah bangsa yang sangat majemuk. Ada beratusan suku, ratusan bahasa daerah, beragam adat, serta agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Kalau kita tidak punya cara pandang yang benar terhadap keberagaman ini, maka sangat mudah terjadi konflik dan perpecahan. Nah,
Disinilah pentingnya wawasan Nusantara. Dengan penerapan wawasan kebangsaan ini, masyarakat diajak untuk saling menerima, menghormati, dan menghargai perbedaan yang ada di sekitar kita. Bukan memandang perbedaan sebagai ancaman, tapi justru menganggapnya sebagai kekayaan bangsa yang harus dirawat bersama. Hasilnya, tercipta kehidupan sosial yang harmonis dan damai, di mana orang dari suku manapun, agama apapun, daerah manapun bisa hidup berdampingan secara rukun dan saling tolong-menolong. Implementasi wawasan Nusantara yang terakhir yaitu pertahanan keamanan atau biasa disebut dengan HANKAM. Wawasan Nusantara dapat menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang tercermin dari sikap bela negara. Ini akan menjadi modal utama yang akan menggerakkan partisipasi setiap warga negara Indonesia dalam menanggapi setiap bentuk ancaman atau setiap gejala yang membahayakan keselamatan bangsa dan kedaulatan negara. Teman-teman, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pertahanan dan keamanan adalah fondasi penting untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan seluruh rakyat Indonesia. Nah, wawasan Nusantara memainkan peran besar di sini. Karena melalui wawasan ini, rakyat Indonesia diajarkan untuk mencintai tanah air dan memiliki kesadaran bela negara. Cinta tanah air bukan hanya diucapkan, tapi harus ditunjukkan melalui sikap dan tindakan nyata. Misalnya, menjaga kedamaian lingkungan, tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu pemecah belah, serta setiap berpartisipasi jika negara menghadapi ancaman, baik dari dalam maupun luar. Kesadaran ini menjadi modal utama dalam pertahanan negara, karena pertahanan tidak hanya tugas TNI atau Polri saja, tapi tanggung jawab bersama seluruh warga negara. Kita masuk pada materi menggali sumber historis, agama, kultur tentang wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai konsep kebangsaan tidak muncul begitu saja, tetapi memiliki akar yang kuat dari sejarah, nilai-nilai keagamaan, dan budaya yang telah mengakar dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Ketiga sumber ini saling melengkapi dan memperkuat konsep kebangsaan yang berlandaskan persatuan dalam keberagaman. Dalam sumber historis, semangat persatuan Nusantara sudah terlihat sejak masa kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit. Kerajaan Majapahit misalnya pernah menyatukan wilayah Kepulauan Nusantara di bawah semboyan terkenal Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Semangat inilah yang menjadi salah satu fondasi lahirnya konsep wawasan Nusantara, yaitu bagaimana wilayah yang terpisah-pisah secara geografis dapat dipandang sebagai satu kesatuan politik dan budaya. Selain itu, perjuangan para pahlawan nasional dalam melawan penjajahan juga menunjukkan adanya kesadaran kolektif sebagai satu bangsa. Peristiwa seperti Sumpah Pemuda pada tahun 1928 dan Proklamasi Kemerdekaan 1945 menegaskan tekad bangsa Indonesia untuk hidup bersatu dalam satu kesatuan wilayah, bangsa, dan bahasa. Yang terakhir, sumber kultur. Kultur atau budaya lokal Indonesia sangat kaya dan beragam, namun pada dasarnya memiliki semangat kebersamaan dan gotong royong. Nilai-nilai seperti musyawarah untuk mufakat, gotong royong, toleransi antar budaya, dan saling menghargai perbedaan adalah bagian penting dari budaya bangsa Indonesia sejak dahulu.
Tradisi seperti adat istiadat, upacara adat, dan hukum adat mengajarkan pentingnya hidup harmonis dalam masyarakat yang majemuk. Kearifan lokal ini menjadi sumber inspirasi dalam membangun kehidupan berbangsa yang rukun, adil, dan damai, sesuai dengan semangat wawasan Nusantara. Kita masuk pada materi terakhir yaitu urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara muncul sebagai konsep yang merangkum keanekaragaman geografis, budaya, dan sosial di seluruh wilayah Indonesia. Konsep ini menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan di tengah beragaman suku, agama, dan bahasa. Wawasan Nusantara bukan sekedar konsep geografis, tetapi juga landasan untuk membangun identitas nasional yang kokoh dan inklusif. Dalam konteks kebangsaan Indonesia, urgensi wawasan Nusantara terletak pada kemampuannya untuk menyatukan perbedaan dan membangun kesadaran kolektif akan keberagaman sebagai kekuatan bukan sebagai potensi konflik. Konsep ini mendorong inklusivitas, toleransi, dan saling menghormati antara etnis, agama, dan budaya. Dengan demikian, wawasan Nusantara bukan hanya sebatas pandangan geografis, tetapi juga sebuah falsafah, kehidupan berbangsa dan bernegara. Teman-teman, kita harus pahami nih, dalam wawasan Nusantara bukan hanya konsep biasa, melainkan sebuah cara pandang yang merangkul seluruh keanekaragaman Indonesia, mulai dari geografis, budaya, suku, agama, hingga bahasa. Konsep ini lahir dari kenyataan bahwa Indonesia terdiri atas ribuan pulau dengan masyarakat yang sangat beragam. Urgensinya terletak pada kekuatan wawasan Nusantara dalam menyatukan semua perbedaan itu menjadi satu identitas nasional. Ia menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan, bukan dengan menghapus perbedaan, tapi dengan menghargai dan menjadikan sebagai kekuatan bersama. Dalam konteks kebangsaan Indonesia saat ini, wawasan Nusantara mendorong kita untuk hidup secara inklusif, toleran, dan saling menghormati. Ia mengajarkan bahwa keberagaman bukan ancaman, tetapi modal sosial untuk membangun bangsa yang kokoh dan berdaulat. Ibaratnya begini, wawasan Nusantara itu bukan cuma bicara tentang peta dan wilayah, tapi ini tentang hati dan pikiran, tentang bagaimana kita semua yang beda agama, beda bahasa, beda adat, tetap satu nafas, satu jiwa sebagai Indonesia. Kesimpulannya, wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan sekitarnya dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan wilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep ini lahir dari realitas geografis, sejarah, budaya, dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang beragam. Sebagai pandangan geopolitik Indonesia, wawasan Nusantara menjadi landasan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, seperti bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Konsep ini juga ditopang oleh 3 unsur dasar yaitu wadah atau wilayah dan struktur negara, isi, aspirasi dan cita-cita nasional, dan tata laku atau perilaku batiniah dan lahiriah bangsa Indonesia. Urgensi wawasan Nusantara di era globalisasi sangat tinggi karena mampu menjadi alat perekat di tengah tantangan disintegrasi, konflik sosial, dan lunturnya semangat nasionalisme. Oleh karena itu, penguatan pemahaman dan pengamalan wawasan Nusantara perlu terus ditanamkan kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi muda.
Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang wawasan Nusantara. Bukan cuma teori, tapi sebuah semangat persatuan yang harus kita jaga dan wujudkan setiap hari sebagai generasi penerus bangsa. Kita punya peran penting. Kita harus terus menjaga keberagamaan, menjunjung tinggi persatuan, dan mencintai tanah air kita. Dari hal kecil, dari diri sendiri, dan dari sekarang. Jangan biarkan perbedaan memecah kita. Justru karena kita berbeda, kita kuat, satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi kita semua untuk jadi generasi yang cinta bangsa, cinta Nusantara. Salam semangat, salam persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motherfucking design all right now.